Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya kita dapat berkumpul di masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Selanjutnya saya sebagai perwakilan DKM Masjid Al-Muhajirin akan menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, perolehan kotak infak tarawih semalam adalah sebesar Rp410.000 dengan jumlahnya sebesar Rp1.065.000. Semoga infak Bapak atau Ibu dan teman-teman jamaah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya akan diinformasikan bahwa yang akan menjadi penceramah sebelum sholat tarawih ini adalah Ustadz Dr. Jaja Nurjanah dan sebagai imam pada sholat tarawih ini adalah Ustadz Asif Saifullah. Selanjutnya kami selaku DKM Masjid Al-Muhajirin menghimbau untuk bapak-bapak dan ibu-ibu agar tetap kondusif dalam menjalankan sholat tarawih dan juga tidak lupa untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Asif kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para asatizah yang dirahmati Allah, bersyukur bahwa malam hari ini kita masih dapat sama-sama melaksanakan amaliyah Ramadan. Di antaranya adalah dengan sholat isya berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan kultum, dan insyaallah nanti kita lanjut dengan tarawih dan witir. Jamaah rahimakumullah, tema kita hari ini yang diminta oleh pengurus masjid adalah tentang amaliyah Ramadan. Ini sebenarnya saya yakin sudah banyak dibahas, terutama di malam pertama oleh pengurus masjid ya. Namun demikian, sebagai penguatan agar kita lebih semangat bergairah dalam melaksanakan amaliyah Ramadan, maka alangkah baiknya juga kita kemudian elaborasi kembali. Jamaah rahimakumullah, amaliyah itu amalan. Amalan itu artinya perbuatan. Jadi amaliyah Ramadan berarti perbuatan-perbuatan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Tentu ini masih sangat netral gitu. Karena namanya perbuatan itu bisa baik bisa buruk.
Tapi yang dimaksud tentu saja adalah amaliyah Ramadan adalah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di mana mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nah, maka oleh karena itu tidak ada salahnya jamaah rahimakumullah kita baca kembali nih amalan-amalan Ramadan apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah gitu ya. Sudah sangat banyak saya kira karya yang terkait dengan itu, ada yang judulnya Ramadan bersama Rasulullah gitu. Nah tentu supaya apa? Supaya amalan kita itu tidak menyimpang ya. Karena kalau amalan menyimpang dari contohnya kan jadinya sia-sia gitu. Nah orang kita ini kan kadang-kadang ikut aja kan. Kenapa? Karena kita nggak tahu ilmunya gitu. Ya. Maka oleh karena itu memperkuat diri dengan literasi, dengan membaca kembali berbagai macam riwayat terkait dengan puasa. Kemudian apalagi? Sholat tarawih. Nah tarawih saja kan, kata tarawih kalau kita cari sumbernya nggak ada jamaah rahimakumullah di Al-Quran, di hadis, jangankan di Al-Quran, di hadis pun nggak ada. Tapi kan kita populer kan, sholat tarawih gitu. Padahal nggak ada dalilnya kan. Nah, ini saya kira terkait dengan sejarahnya juga, yang kita sudah, saya kira bapak-bapak sudah paham lah ya. Rasul mengadakan sholat malam di bulan Ramadan, kemudian sahabat melihat ikut. Nah paginya rame tuh, semalam Rasulullah ngadain sholat malam, besoknya banyak yang datang kan, orang pada mau ikut, ternyata betul Rasul ngadain lagi. Malam ketiga makin banyak, tapi Rasul gak keluar. Dan disinilah ada para sahabat ya jamaah, Rasul gak keluar, gak diteriakin. Coba kalau jamaahnya kayak kita kelasnya, Ustadz lalu nggak keluar, Ustadz bangun Ustadz, kita teriakan Ustadz lalu. Rasul apa jamanda, Rasul nggak keluar, ya sudah sholat masing-masing sendiri-sendiri sholatnya. Dan Rasul memang nggak pernah keluar lagi. Ketika ditanya, kata Rasul, aku khawatir ini akan menjadi kewajiban. Nah pada masa Abu Bakar itu berlangsung. Jadi padahal kan jarak antara mihrab dengan tempat tinggal Rasul itu kan tidak jauh ya. Kalau Abah Suwarna dan bapak-bapak yang lainnya sudah Pak RW nih, Haji RW yang sudah pernah ke sana, hanya dibatasi raudhah saja gitu kan. Jadi nggak jauh. Yang sekarang jadi makam Rasul, di situ ada makam Abu Bakar, ada makam Umar, disitulah rumah Rasul. Tapi sahabat nggak teriak-teriakin. Nah ketika ditanya, aku khawatir ini akan menjadi kewajiban. Pada masa Abu Bakar berlangsung sendiri-sendiri gitu kan. Pada masa Umar akhirnya dijamaahkan, dan ketika orang banyak yang telat, akhirnya apa kata Umar, udah kita lakukan setelah Isya saja. Maka inilah sejarah tarawih gitu ya. Jadi sebenarnya sholat malam qiyamul lail, kalau Ustadz Adi Hidayat membedakan antara qiyamul lail dan tahajud. Kata beliau, kalau qiyamul lail itu boleh dilaksanakan kapan saja, sebelum tidur pun nggak apa-apa. Tapi kalau tahajud itu setelah tidur. Kalau saya tidak sependapat. Kalau bagi saya tahajud dan qiyamul lail sama saja gitu. Sebelum tidur kita begadang tahajud, ya nilainya tahajud juga. Kalau pendapat saya begitu. Jadi dalam konteks ini saya kurang setuju dengan pendapatnya Ustadz Adi Hidayat. Jamaah rahimakumullah. Nah, memaknai ini kan berarti kita kan harus paham nih bahwa ini sholat malam gitu. Kemudian ada witir. Nah, nanti kalau setelah sahur kemudian kita bangun lagi, apa boleh sholat lagi? Nah, para ulama membolehkan, karena sholat malam itu tak terbilang. Cuma witirnya jangan diulang. Witirnya cukup sekali waktu kita sholat tarawih ini. Jadi sebenarnya
agak susah juga menyebut sholat tarawih. Bagi saya sendiri, saya lebih cocoknya ya sholat malam saja gitu. Karena kalau kita cari dasarnya, kata tarawih itu ya tidak ada ya. Tarawih berasal dari kata roha, artinya istirahat. Jadi sholat yang santai gitu, bukan buru-buru. Makanya kalau ada sholat tarawih dilakukan secara kilat, wah itu bukan tarawih lagi tuh. Itu racing itu. Ya, racing itu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, ini adalah amalan-amalan Ramadan. Memang Rasul mengatakan bahwa bulan Ramadan ini futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga ini dibuka. Maksudnya apa? Maksudnya gini Bapak sekalian, ibu-ibu, bahwa di bulan Ramadan ini kebaikan itu sangat mudah kita lakukan. Coba Bapak bayangkan kalau di luar Ramadan, setelah jam segini nih, jam berapa sekarang sih, nggak bawa jam lagi. Jam 8, ada nggak coba kita masih itikaf di masjid begini? Nggak ada. Kita udah pulang, udah ngacir gitu. Apalagi ibu-ibu udah nonton sinetron. Ya. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, di bulan Ramadan kita dikondisikan, dikondisikan perbuatan baik itu. Ada apa lagi? Ada takjil, ya kan? Kita dikondisikan oleh pengurus masjid untuk takjil. Ada lagi sholat, ya kayak sholat tarawih ini, sholat qiyamul lail. Saya yakin nih diantara kita semua, kalau di luar Ramadan jarang yang sholat sunnah malamnya sampai 8+3. Kalau kayak saya sensus nih, dari katakanlah 50 ini, saya nggak yakin 10%-nya melaksanakan. Sholat malam paling 2 rakaat, 4 rakaat, terus witir, bener nggak? Bener. Jangan pakai nggak ngaku, dosa, bohong. Jarang yang 8 rakaat, tapi di bulan Ramadan kita lakukan 8 rakaat. Ini yang dimaksud futihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga itu. Ya saya ngacanya diri saya sendiri lah Pak. Saya kalau tahajud di luar Ramadan jarang yang 8+3. Ya. Ya, saya udah ngaku duluan nih. Jadi kalau sensus jarang saya jawab itu. Karena sensus itu kan biasanya gini, kalau di angket itu selalu, sering, jarang, kadang-kadang, tidak pernah. Nah, saya itu masuknya ke jarang itu, 8 rakaat itu. Bukan sering. Kalau sering itu kan ya sering walaupun nggak selalu. Kalau selalu berarti memang kalau sholat qiyamul lail dia 8+3 gitu. Kita jamaah di bulan Ramadan alhamdulillah sholatnya 8+3 plus nanti setelah malam ya, menjelang sahur kita sholat lagi tuh barang 2 rakaat, 4 rakaat gitu. Nih, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Jadi kebaikan itu mudah kita lakukan. Kenapa? Karena dilakukan secara berjamaah, secara bersama-sama. Dikondisikan. Kemudian ditutup pintu neraka. Maksudnya apa? Sulit jamaah rahimakumullah kita untuk melakukan keburukan di bulan Ramadan ini. Orang mau melakukan maksiat tuh malu di bulan Ramadan. Iya. Maka ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian diikat setan diikat. Jadi kalau masih juga nekat kejahatan, artinya apa? Tidak ada campur tangan setan di situ. Dia sendiri yang melakukan kejahatan. Berarti itu kualitasnya melebihi setan. Wong setan gak ikut aja dia maksiat gitu kan. Apalagi setan ikut gitu. Nah oleh karena itu jamaah rahimakumullah, amalia Ramadan ini ya supaya berkualitas, lagi-lagi kita mencoba literasinya dibaca. Kemudian apalagi amaliah yang lain, Rasul dikatakan bahwa di bulan Ramadan itu sedekahnya sangat banyak. Nah maka kita juga kan dianjurkan nih untuk sedekah. Tarawih ada tromol ya. Kemudian apalagi subuh mungkin ada tromol juga.
kemudian ada sedekah takjil, ada lagi sedekah yang lain-lainnya, yang semuanya itu mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan. Kemudian tadarus Quran, jamaah rahimakumullah, jarang di antara kita yang khatam Quran dalam sebulan, apalagi seminggu. Nah, di bulan Ramadan ini orang yang jarang khatam Al-Quran sebulan pun sekali, ada yang sampai sebulan 2 kali. Yang biasa khatamnya sebulan sekali bisa 3 kali. Yang gak biasa baca Quran di bulan Ramadan baca Quran walaupun gak khatam, kan bagus Pak ya. Walaupun gak khatam gak apa-apa, tapi udah baca Quran. Di luar Ramadan gak pernah tuh pegang Quran, tapi di dalam bulan Ramadan kita baca Quran. Nah, ini adalah bagian-bagian dari amaliyah Ramadan. Kemudian tentu saja amalan-amalan lainnya adalah amalan-amalan wajib seperti zakat fitri dan zakat mal. Jamaah rahimakumullah, zakat fitri itu kapan kita bisa lakukan? Dari mulai malam pertama. Cuma kan panitianya belum siap. Tapi secara hukum udah boleh Pak. Misalnya saya mau zakat fitri lewat panitia apa? Lazismu, dompet dua apa? Sudah boleh itu, sah secara hukum. Ya, dari malam pertama sampai dengan sebelum kita sholat Idul Fitri. Nah, ini juga kita lakukan ya zakat fitri dengan sesuai berapa? Sesuai dengan anggota keluarga yang kita miliki. Dan kemudian zakat mal. Zakat mal ini tentu adalah sesuai dengan harta yang kita miliki, nisabnya sebesar 85 gram emas. Ya, jadi kalau kita punya harta nilainya sebesar 85 gram emas, maka sudah wajib zakat 2,5%. Bagaimana kalau setiap bulan saya sudah potong nih dari penghasilan saya 2,5%? Ya sudah tidak ada lagi kewajiban zakat. Kenapa? Tiap bulan sudah kita bayarkan. Gitu. Cuma kan kadang-kadang kalau di kantor ya itu kan kadang-kadang dari gaji bukan dari penghasilan. Ya, penghasilan kadang-kadang kita belum bayar zakatnya. Maka ini juga harus kita hitung. Karena penghasilan itu kayak lembur, ya. Kalau kayak Pak Usman kan ada koreksi, ada ngawas, itu kan nggak masuk itu. Ya. Sama kayak saya juga. Ya. Itu nggak masuk gaji itu, koreksi, ngawas, gitu kan, buat soal gitu. Ya, itu utuh itu kalau itu. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian sholat Idul Fitri itu sendiri nantinya kita lakukan. Cuma jamaah karena kita di masa pandemi, oh ya satu lagi itikaf ya, itikaf. Nah, itikaf ini Rasul melakukannya 10 hari terakhir. Cuma karena kita masa pandemi, maka kita lihat-lihat apakah ada masjid yang membuka atau tidak. Karena jamaah, maqasidus syariah dalam Islam diantaranya adalah hifzun nafas. Jadi tujuan diadakannya syariat hukum dalam Islam itu untuk menjaga jiwa. Jangan sampai kita melaksanakan syariat Islam tapi jiwa kita terancam, itu tidak boleh. Maka sebenarnya sholat pakai masker itu nggak boleh kalau kondisi normal. Sholat jarang-jarang nggak boleh kalau kondisi normal. Cuma ini kan kondisinya nggak normal. Kalau kondisi nggak normal itu ad-daruratu tubihul mahzurat. Kaidahnya begitu. Keadaan darurat itu membolehkan sesuatu yang dilarang. Babi yang haram saja boleh dimakan ketika tidak ada makanan lain. Bukan cuma babi, bangkai babi itu haramnya kuadrat itu. Babi saja haram, ini bangkai babi. Jangan kita berpersepsi kalau bangkai itu sesuatu yang membusuk. Bukan Pak, bangkai itu sesuatu yang sudah mati, itu bangkai. Misalnya Bapak punya kambing, ditabrak, ceder, mati 5 menit kemudian masih seger nih, kita olah aja, itu udah bangkai hukumnya, haram itu ya.
Kecuali kalau lagi sakaratul maut terus kita sembelih, nah itu masih bisa dimakan. Tapi kalau sudah mati, itu hukumnya sudah bangkai walaupun masih segar. Ya, bangkai yang dihalalkan cuma bangkai ikan, itu boleh. Itu pun selama belum membusuk ya. Belalang itu boleh. Tapi kalau sudah busuk lain lagi ceritanya. Nah, jadi artinya apa? Ternyata untuk mencapai amaliyah Ramadan itu kita juga harus mempertimbangkan hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jangan sampai karena ketaatan syariat jiwa kita terancam, itu tidak boleh. Maka Bapak-bapak kalau lihat sekarang siaran langsung di Mekah itu, Ka'bah itu wilayah steril kan. Sekarang tidak boleh orang mendekati Ka'bah, jangan cium Hajar Aswad, tidak boleh, dipagari itu pagar Ka'bah itu. Jadi steril. Kenapa? Karena kalau tidak begitu nanti orang pada ke Ka'bah dan itu adalah kerumunan. Hijri Ismail ditutup semuanya itu. Supaya apa? Supaya tidak ada terjadi kerumunan. Orang tawaf cuma lewat doang, muter doang. Cium Hajar Aswad cukup dari dari jauh, kode ya. Tidak langsung mendekati. Itu kenapa? Karena untuk melindungi jiwa. Jadi jamaah rahimakumullah, sampai di sini maka perlindungan terhadap jiwa adalah tujuan dari hukum Islam. Jangan sampai hukum ditegakkan tapi jiwa terancam ya. Hari ini pun di komplek kita masih ada yang terpapar COVID ya. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan COVID segera teratasi. Amin ya rabbal alamin. Karena nanti gini Pak, kalau prediksi saya nantinya mungkin akan ditemukan kayak semacam kapsul gitu ya. Jadi sakit apa COVID, ntar tinggal beli di warungnya Paliman gitu. Harganya 5.000, 10.000 itu kayaknya nantinya. Ya karena wabah ini kalau saya pelajari nggak ada yang hilang sih sebenarnya. Wabah itu ya tetap ada, cuma pada akhirnya kita bisa mengatasi gitu. Ditemukan obat-obatannya. Makanya kan pernah ada yang nanya sama saya tuh waktu saya ngisi di radio El Sinta, nggak tahu pendengar dari mana. Dia tanya, Ustadz, ini seluruh agama doa agar wabah COVID ini dihilangkan, diangkat. Berarti doa semua agama ini nggak dikabul dong? Saya jawab, kayaknya doanya yang salah, saya bilang. Ya, jadi doanya yang salah. Karena apa? Karena secara saintifik ternyata wabah taun dari dulu sampai sekarang itu nggak hilang, tetapi bisa diatasi. Nah, COVID-19 pun ya kita lagi belajar dan insya Allah kita akan bisa mengatasi. Memang sih yang mengatasi bukan kita ya, negara-negara lain. Makanya saya juga sedih sebenarnya terhadap bangsa ini karena riset kesehatannya sangat rendah gitu. Coba bayangkan vaksin yang nilainya triliunan itu kita impor. Kemudian nanti obat juga kita impor. Jadi kita nggak bisa bikin sendiri gitu. Mungkin risetnya berarti lemah kan. Harusnya ya risetnya diperkuat supaya kita ini mampu memproduksi sendiri. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin, perlindungan, kesehatan, keberkahan, dan mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun lalu. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.